وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Berikan kurban terbaik. Wasolli li rabbika wanhar dari Dr. Abu Hafidzah Irfan. Baik, kita langsung masuk di dalamnya, yaitu al-kurban, al-kurban bikhiyaril mal, dengan harta yang terbaik, pilihan. Ya, Pustaka Al-Bayyinah dari Surabaya, disusun 2022. Daftar isinya basmalah sambal depan, daftar buku, daftar isi, yaitu berikan kurban terbaik, paroji. Berikan kurban terbaik. Nabi Ibrahim Khalilullah, Allah itu artinya hamba kesayangan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam Al-Qur'an sebagai wafa, yang menyempurnakan janji. Jatuh nanti kamu namakan anakmu wafa. Saya yang masih bingung ini wafa ini laki-laki atau perempuan. Ada istri teman saya Ustadz di Semanggi itu namanya wafa, perempuan. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menyempurnakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada. Seperti perintah untuk khitan, beliau melakukan. Bangun Baitullah, beliau melakukan. Menyembelih anaknya, beliau melakukan, tapi diganti dengan kambing oleh Allah. Dan perintah-perintah berat lainnya beliau melakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ibrahim alladzi wafa, alhamdulillah. Dan Ibrahim adalah yang selalu menyempurnakan janjinya. Dan ini harus menjadi tabiat kita seorang muslim ya, ketika sudah berjanji usahakan untuk menjalani. Jangan kemudian mudah ingkar janji gitu kan. Masa kalah sama merpati. Patah bahasa Indonesia kan merpati aja tidak ingkar janji, masa kamu suka ingkar janji. Nabi Ibrahim alaihissalam baru dikaruniai anak pertama Ismail di usia 86 tahun. Dan dikaruniai anak kedua Ishak alaihissalam di usia 99 tahun atau 100 tahun. Ya. Ketika Ismail berada pada usia sa'ya, yang telah mampu membantu ayahnya, yaitu usia 7 atau 13 tahun. Jadi udah remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat menyayangi Ismail alaihissalam. Karena mulai merasakan manfaat keberadaan anak pertama tersebut, jadi kalau sekarang lahirnya di usia 86, jadi 13 tambah 13 atau tambah 7 lah, berarti udah 93. 93 kalau ditambah 13 berarti ketemu 99. Itu udah hampir 100 tahun. Nah, ketika senang-senang pada umumnya anak pertama merupakan anak yang paling disayang oleh orang tuanya daripada anak selanjutnya. Sehingga ketika datang perintah untuk menyembelihnya merupakan ujian yang sangat berat. Sudah anaknya satu, suruh nyembelih pula. Namun karena Nabi Ibrahim alaihissalam lebih mengutamakan kecintaan kepada Allah di atas hawa nafsunya, maka menyembelih anaknya menjadi tidak ada arti. Jadi gini, ketika kamu kemudian istilahnya punya anak, kemudian anakmu mbok sayang banget itu, maka ketika dia tidur ketika waktu subuh, ada orang tua yang nggak mau bangunkan anaknya, kasihan capek, maka itu salah gitu loh. Ya, capek di dunia dibangunkan subuh itu masih lebih mending ya, daripada dia nanti capek di akhirat ngadepi adab dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nih anak-anak muda nih, kalau dibangunin teman kita subuh, itu jangan marah. Yang harus kita pahami adalah berarti teman kita ini sayang sama kita. Karena kalau sampai didiamkan, itu sama aja teman kita tuh secara tidak langsung tuh ngomong gini, "Wis ben, kowe mlebu neraka ini." Kira-kira gitu kalau dibahasakan. Tapi begitu kita dibangunkan, oh, dengan bahasa lain, seolah-olah teman kita tuh mengatakan, "Ayo bangun, jangan sampai kamu masuk neraka." Begitu loh, ya. Nah, orang tua juga sama. Orang tua kalau sampai bangunkan kita subuh, jangan marah gitu. Kenapa? Berarti dia sayang. Soal pas bangun kamu masih susah, masih berat, masih apalah itu lain cerita. Tapi jangan pernah memarahi orang yang bangunkan kamu sholat. Jika memungkinkan, maka ucapkanlah terima kasih, jangan sampai kemudian gitu ya.
Dan kita nggak dicoba oleh seperti bagaimana coba Nabi Ibrahim alaihissalam suruh membeli orang kesayangan kita. Nanti kalau ada orang ngaku-ngaku kayak gini, so nggak bener gitu. Karena udah nggak ada, udah selesai. Yang namanya Nabi itu udah nggak ada gitu loh. Jadi nggak ada wahyu untuk beli orang lagi, udah nggak ada. Jadi kalau sampai ada yang kayak gitu, itu dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengabarkan tentang sifat Nabiullah Ibrahim. Falamma balagha ma'u sa'ya. Dan ketika anak itu telah sampai umur sanggup untuk bantu bapaknya, qala Ibrahim berkata kepada anak kesayangannya yang sangat dicintainya, "Ya bunayya ini ara fil manami anni atbahuka fangdur madza tara." Hele anakku, ya bunayya itu panggilan yang ya panggilan tersayang itu. Anakku tersayang. Aku ki ndelok ning ngimpiku. Nek aku ki mbeleh kowe. Fangdur madza tara, maka piye pendapat kamu tuh gimana? Qala, anak yang soleh nih, didikan dari bapak yang soleh, menjawab, ya abadi. Nah, ini juga panggilan untuk bapak tersayang. Wahai bapakku tersayang. Jadi enggak ya abi itu enggak abadi. Bukan ya ibni, tapi ya bunayya. If alma tu'mar. Apa yang diperintahkan Allah, silakan engkau lakukan. Satajiduni insyaallah minas sobirin. Panjenengan akan mendapatkan saya, insya Allah sebagai orang-orang yang sabar. Ya Allah. Ini nek kamu yang dapat perintahnya Melayu. Adapun Rasulullah SAW Sayyidul Anbiya wal Mursalin diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi kalau Ibrahim alaihissalam suruh mengorbankan putranya aja mau dilakukan atau dilakukan sudah tapi diganti dengan kambing. Maka Nabi kita itu nggak disuruh nyembelih manusia tapi disuruh nyembelih binatang kurban gitu. Maka kalau kita sampai katanya cinta Nabi, tapi nggak mau nyontoh Nabi. Padahal kita punya, ya itu dusta berarti, cintanya palsu gitu. Ya, sama kayak laki-laki yang ngomong sama wanita istrinya, pasangannya. Wanita paling tak cintai kamu deh. Gitu. Oh mas, percaya wanitanya, dipek bojo mau. Gitu. Tapi hari-hari nggak mau kerja gitu. Ah, piye, cinta palsu. Gitu. Ya kan, sementing cinta deh. Gitu. Nah, terus kita makan apa mas? Gitu kan. Ya makan cinta ya, makan aja tuh cinta. Tulis tuh banyak tuh kertas cinta, tulis pohon tuh. Sedikit itu pohon-pohon tuh. Nah, nggak bisa ya. Jadi ketika kita sudah mengatakan sesuatu, gitu, maka lakukan. Makanya yang namanya iman itu adalah apa yang terucap dalam hati, terdetik dalam hati, terucap dengan lisan, diamalkan, dibuktikan dalam amalan. Ngomongnya iman sama Allah, ngomongnya cinta sama Rasul, itu kan dalam hati kita nggak tahu. Diucapkan gitu kan. Nah, orang dengar itu, neng rasolat, nggak masuk itu. Nggak masuk itu barang masuk, nggak cocok gitu. Ya, makanya kalau kamu nyimak fatwa Syekh Al Fauzan yang dibikin videonya sama Yahya itu, ya Syekh, ada seorang wanita bertanya tentang suaminya nggak sholat gimana? Syekh Al Fauzan jawabannya cerai aja gitu. Dah, jawabannya singkat, semenit nggak nyampe itu fatwanya, setengah menit mungkin. Ya, jadi ya Allah. Maknanya dirikanlah sholat Idul Adha serta sholat-sholat yang lainnya dan sembelihlah hewan kurban untuk mendekati kepada Allah karena tujuan kurban adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika seorang hamba senantiasa melakukan amalan-amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah, maka pada saatnya Allah akan mencintainya. Jadi kalau kamu ngomong cinta sama Allah, ya silakan. Tapi buktikan itu. Ketika kemudian kamu berharap Allah mencintaimu, nah buktimu itu loh. Dengan kita membuktikan itu Allah tuh otomatis akan mencintai kita. Tapi kalau mau ngomong tok sana kemari ngomong cinta cinta cinta, nggak dipraktekkan cintanya. Cinta sama Allah yang mabuk itu, gimana Allah kemudian akan mencintai kita? Cinta sama Allah tapi kemudian makan makanan haram, gimana Allah akan mencintai? Ya. Wanita juga sama, cinta sama Allah tapi rakudungan, gimana Allah akan mencintai kita? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintainya, maka Allah akan senantiasa membimbingnya di atas kebaikan. Ini tanda cinta Allah tuh. Kamu akan dibimbing di atas kebaikan. Waktu sholat dibikin semangat, bukan dibikin malas, bukan dibikin nggak sholat. Nah, perhatikan, kamu cek aja diri sendiri gitu. Kira-kira gimana? Kamu sholat itu seneng, bawa terbeban, gimana? Bangun subuh itu walaupun ngantuk itu kira-kira kamu tetap pengen bangun atau gak bangun ya? Kalau kamu gak bangun hati-hati itu. Bukan kamu dicintai Allah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman,
wa ma taqarraba ilayya 'abdi, tidaklah apa yang mendekatkan seorang hamba itu kepadaku bisyai'in dengan sesuatu ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Gak ada yang lebih aku cintai, lebih aku sayangi, lebih aku senangi daripada hal-hal yang aku telah wajibkan. Wa may yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta. Jadi setelah dia menjalankan yang wajib, maka hamba itu akan melaksanakan yang sunnah hatta uhibbahu. Di situ akan mencintainya. Jadi kalau kamu ingin dicintai Allah, lawan yang wajib, tambah yang sunnah. Gitu. Ketika itu sampai kamu kerjakan, maka Allah akan mencintaimu. Fa idza ahbabtuhu, kalau aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang dia gunakan untuk mendengar. Ini kalau ini orang sufi ini meyakini wahdatul wujud, gak gini, gak gitu ya maksudnya. Maksudnya gini loh. Pendengaran kita akan dibimbing oleh Allah. Kita nggak akan senang mendengar musik, kita senang mendengar Quran. Kita nggak akan senang mendengar ghibah, kita senang mendengar ceramah. Kita nggak akan senang omongan dusta, tapi kita senang mendengar omongan-omongan dakwah yang penuh cinta, penuh kasih, penuh kebaikan, kelembutan gitu. Ya. Kemudian wa basaruhul ladzi yubsiru bihi, dan aku akan menjadi pandangan untuknya ketika dia melihat. Maksudnya bukan berarti menyatu Allah dengan kita, enggak. Maksudnya kita akan melihat sesuatu yang haram itu kita tuh risih gitu loh. Melihat film-film nggak jelas itu kita risih gitu. Kita lihatnya itu yang baik-baik. Wa yadahu alladzi yabtisu biha, dan aku juga akan menjadi tangan gitu, untuk dia yabtisu, memukul. Artinya kalau perlu memukul itu mukul-mukul yang memang benar salah gitu. Pukul anak nggak sholat gitu. Tapi dengan pukulan itu mubarak, nyelentik anak nggak ngaji gitu. Itu masih bagus. Warijlahul ladzi yamsi, dan menjadi kaki yang dia gunakan untuk berjalan. Artinya kita akan dapat bimbingan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan ke tempat-tempat yang. Wa in sa'alani, kalau orang itu minta, la utiyannahu, benar-benar aku akan memberinya. Ini lam takkid depan, nun takkid belakang, dua kali ditakkid. Berarti sungguh benar-benar dua kali. Jadi ini janji Allah. Kalau kamu sampai dicintai Allah, minta oh tak kasih, sungguh tenan, wis, tit, la syakka fiha, nggak ada keraguan di dalamnya. Wala inis ta'adzabi, wala inis ta'adzani, sekiranya dia minta perlindunganku, la'u'idzannahu, maka aku akan lindungi. Ya, jadi berusahalah menjadi hamba Allah yang mencintainya. Lakukan yang wajib, kemudian tambah yang sunnah. Insya Allah Allah akan mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dalam segala yang ia dengar, sehingga ia tidak mendengar kecuali yang berisikan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dengan segala yang ia lihat, sehingga ia tidak melihat kecuali yang berisikan kebaikan baginya. Dan ia hanya akan melihat hal-hal baik. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dalam tindakan dan perbuatan tangannya. Mau nyolong nggak jadi. Kenapa? Dosa. Sehingga ia tidak melakukan kecuali yang mengandung kebaikan. Bahkan sekedar pakai sendal temennya aja nggak berani dia. Allah Subhanahu wa taala akan membimbingnya dalam berjalan, sehingga ia tidak akan berjalan kecuali dalam kebaikan. Mau kemana? Ngaji. Tapi kalau orang nggak dibimbing Allah, mau kemana gitu? Mau nyuri, mau dugem, mau ini, mau itu. Kemarin saya lihat video itu, ada orang foto selfie itu. Tak pikir mau ngapain, mau video call sama ibu ya, ternyata buat register pinjol. Habis itu begitu dapat duitnya dari pinjol, buat apa? Buat dugem. Luar biasa. Itulah harta-harta haram itu ya larinya ke teman-teman. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencintai seorang hamba, maka Allah akan memerintahkan malaikat Jibril untuk mencintainya. Rasulullah bersabda, "Wa yuhibbu ahlus sama", lalu penduduk langit pun akan mencintainya, summa yud'u lahul qabul bil ard. Kemudian diletakkan baginya penerimaan di hati penduduk. Artinya kalau Allah mencintai seorang hamba, maka yang di langit akan ridho, di bumi itu akan ridho. Orang itu kalau udah dicintai Allah tuh, yang bumi itu mesti disenangi orang. Perintah berkorban tidak hanya ditujukan Rasulullah SAW, namun juga ditujukan untuk umat beliau
Sholat yang dilakukan oleh seorang muslim harus karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula menyembelih kurban juga harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah sesungguhnya sholatku, sembelihanku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Rabb semesta. Dalam berkorban, seorang muslim hendaknya berusaha mempersembahkan yang terbaik yang mampu dilakukan. Dahulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anak kesayangan satu-satunya yang ditunggu-tunggu kehadirannya dalam waktu yang lama, maka Nabi Ibrahim alaihissalam pun menjalankan perintah untuk menyembelih. Jadi anaknya diminta dipersembahkan pun dilakukan. Demikian pula Nabi SAW yang mulia ketika datang waktu berkorban, maka beliau berkorban dengan hewan yang paling gemuk, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Rafiq radhiyallahu anhu. Dia berkata, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza dhaha ishtara kabsaini saminaini. Jika Nabi SAW berkorban, beliau membeli 2 ekor kibas yang gemuk. Nanti dalam riwayat lain ini pakai saminaini, jadi yang harganya mahal, jadi nggak yang murah. Mahal berapa? Nanti dalam hadis yang lain 1 dinar, 4,25 gram emas atau 4 jutaan kalau sekarang. Ketika telah datang perintah kepada umat Islam untuk berkorban, yang perintah tersebut hanya bisa dilakukan sekali setahun, apakah kita berani memilih hewan yang terbaik untuk kita korbankan? Makanya kayak siapa namanya, Irfan Hakim itu korban nyari sapi yang menang kontes terus harganya sampai 1 miliar, ya insya Allah dapat pahala besar sekali. Ya, bagus itu contoh bagus. Nah, presiden juga sama kan, korban gede-gede, tapi ini 100 juta, 400 juta. Ya, tapi ini gede-gede. Ya, harus gitu. Ingatlah bahwa berkorban harus dilakukan di atas keikhlasan dan ketakwaan, karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima korban dari orang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang korban 2 anak Nabi Adam alaihissalam. Allah taala berfirman, "Watlu alaihim naba abna Adam." Ceritakanlah kepada mereka kisah 2 anak Adam bil haqqi, dengan sebenarnya, dengan kebenaran. Itu qarraba qurbanan wa tuqbila min ahadihima. Ketika dua-duanya kurban dengan sebuah kurban, wa tuqbila min ahadihima, maka diterima salah satunya, walam yutaqabbal minal akhar, dan satunya enggak diterima. Qala, kemudian yang apa namanya? Yang qabilnya berkata, la aqtulannaka, tak pateni kamu, tak bunuh kamu. Qala, kemudian Habilnya berkata, innama yataqabbalullahu minal. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang bertakwa. Jadi karena yang satu nggak diterima karena jelek itu, wahnya busuk-busuk, makanya nggak diterima. Habil mengorbankan kambing yang baik dan paling gemuk, yang ia miliki dengan hati ikhlas, sedangkan Qabil mengorbankan panen buruk dengan hati yang ikhlas. Terus jelek nggak ikhlas, terus korbannya sapi atau kambing cacat nggak ikhlas lagi. Allah Subhanahu wa taala menerima korban Habil karena 2 sebab. Pertama, karena Habil lebih bertakwa daripada Qabil. Kedua, karena emang korbannya harta terbaik. Ketahuilah bahwa yang terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal soleh, keikhlasan dan ketakwaan dari orang berkorban. Allah taala berfirman, "La yanalullahu luhumahuma wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum." Daging-daging dan darahnya sekali-kali enggak dapat mencapai keridhaan Allah, namun ketakwaanlah yang dapat mencapainya. Jadi Allah nggak sedang minta daging dan darahnya kok. Yang Allah inginkan adalah ketakwaan. Oleh karena itu seorang muslim hendaklah memberikan perhatian yang besar agar amalnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, kunu liqabulil amal. Jadilah kalian untuk berusaha agar amal itu diterima. Asyadda ihtimaman minkum bil amal. Perhatikanlah amal itu dengan sangat, ya maksudnya agar kemudian diterima. Alam tasma'ullah azza wa jalla yaqul, apakah kamu enggak pernah mendengar firman Allah taala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah menerima amal dari orang-orang yang. Akhirnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua diberikan kemudahan untuk berkorban yang terbaik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahlil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal.
wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli aw amal. Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhari ila wajhika was-shauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'i mudirrah wala fitnatin mudillah. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Kita